Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun di rumah masing-masing. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti melawat setiap kita. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua menaikkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti melawat setiap kita saat ini. Bapa, kami rindu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami percaya di dalam ibadah ada janji untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kami percaya setiap orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, dan sakit penyakit dilalukan dari antara kami. Kami percaya ya Bapa, bahwa ibadah pada pagi hari ini penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Biarlah kita mensyukuri kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Syukur atas segala kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagiku, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena haleluya janji-Mu terjadilah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, karena kemurahan Tuhan, kami bersyukur. Yes my Jesus, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah, selamanya Kau ajaib. Haleluya. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sekali katakan, oleh karena kemurahan-Mu, karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya ku sembah Kau, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari semuanya sembah Yesus Tuhan, bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh Engkau Bapa kami yang baik, sungguh Engkau Raja kami yang hidup. Haleluya, Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Oh, haleluya. Mari semua sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari semua sembah Tuhan, mari semua datang dengan sungguh-sungguh. Mari naikkan sembah yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan, hanya bagi Dia Bapa kita. Haleluya, Jesus. Kami rindu lebih lagi Engkau menjamah, kami rindu lebih lagi tangan-Mu yang menjamah kami. Biarlah hadirat-Mu menguasai setiap kami. Mari ya Bapa, jamah kami lebih lagi. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dalam hati kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.
Ku sembah, ku sembah. Kami angkat tangan kami untuk menyembah Kau, Allah kami yang ajaib. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya. Kau hebat, ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat, yes my Lord, selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Jesus, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat, selamanya Kau berkuasa. Haleluya. Pujian yang terbaik kami naikkan hanya kepada Engkau ya Tuhan, Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya Yesus, sahabat di dalam kehidupan kita. Woo! Yeah, come on, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Haleluya. Biarlah setiap kita menjadikan Yesus sebagai yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Oh yeah, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling, lihat sekelilingku. Oh yeah, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa, karena kehebatanmu. Oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Yesus, haleluya. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh di sisiku. Kau sumber, haleluya. Yesuslah sahabat dalam hidup kita. Haleluya. Katakan hidup yang kupilih. Come on. Hidup yang kupilih membuatku, oh yeah, membuatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling, lihat sekelilingku. Oh, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat laku perkara besar. Semua, come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh-jatuh di sisiku. Kau sumberku. Sekali lagi katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, oh yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh-jatuh di sisiku.
sumber kuatku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Yeah. Haleluya. Sebab dialah sahabat yang sejati. Dialah setiap kita mengantungkan diri kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Mari semua siap-siap. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabat. Haleluya. Di sisiku, Kau sahabat selamanya. Oh, Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Yeah. Oh. Haleluya. Sore-sore hanya bagi Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kuasa nama Yesus telah menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Come on. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeah, yeah, yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? setiap kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tebarkanlah pancinta, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh.
Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Oh kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena sampai hari ini Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami tahu hanya Engkaulah Tuhan Yesus sumber segala jawaban. Dari setiap pergumulan kami hari-hari ini. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Untuk keluar dari setiap permasalahan kami. Sebab Engkau begitu mencintai setiap kami. Engkau yang membayar kami dengan pengorbanan-Mu. Kami percaya Engkau juga yang akan selalu menyertai kehidupan kami hari-hari ini. Haleluya Jesus. Engkau yang telah membuktikan cinta-Mu. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup. Seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Yes, Kau yang telah membuktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik Tuhan. Semuanya milik. Ya Tuhan, Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi
saat ini kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah semua perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semua. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Ibu Gembala tentang kenaikan Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa belajar dari peristiwa ini, membuktikan Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Bahkan Dia Allah yang berkuasa atas maut. Nah saudara sekalian, dan pagi hari ini saya mau beritakan tentang Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan yang kita sembah. Dan apa yang Dia lakukan atas umatnya yang percaya kepadanya. Sudah beberapa bulan kita hari ini mengalami masa yang sulit. Negara dan bangsa kena virus corona yang berkepanjangan sampai detik ini. Hari-hari ini semua orang mengalaminya. Tidak 1 bulan, 2 bulan, tetapi sampai hari ini kita mengalami hal yang sama. Merasakan yang sama. Saudara, virus corona nama yang sangat baik, tetapi virus ini mematikan. Seluruh dunia dan sampai negara kita Indonesia yang kena, sampai pelosok desa juga mengalaminya. Namun satu hal yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan taruh di hati saya pada pagi hari ini, terletak dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati saya secara pribadi menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan yang akhir-akhir ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Sekali lagi akan saya bacakan bagi saudara, dan saudara merenungkan. Saudara yang bawa kitab di rumah masing-masing, baca dengan sungguh-sungguh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa saudara. Pencobaan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, Alkitab tuliskan itu biasa. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan itu lazim dialami oleh semua manusia. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, Dia Tuhan yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kesanggupan kita, lebih dari kekuatan kita. Jadi saudara, kesulitan yang sedang melanda seluruh Indonesia bahkan dunia ini, Alkitab sudah mengatakan itu lazim dan semua orang mengalaminya. Namun ada orang yang mengalami virus corona, ada mereka mengalami masalah kesulitan yang berbeda dengan mereka. Tetapi Allah berjanji tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, kalau saya melihat dengan adanya kesulitan yang atas negara kita yang kita alami, ada banyak orang di PHK, ada banyak orang dirumahkan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan ini digenapi, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Saudara, orang jadi kreatif, memutar otak, mereka harus bekerja apa? Mereka harus
menolong keluarganya dengan apa. Sehingga mereka punya jalan, punya cara bagaimana mengatasi ekonomi, bagaimana mereka bisa makan dengan segala macam cara. Bahkan saudara, ada orang-orang membuka usaha pekerjaan yang baru. Itu jalan keluar yang Tuhan berikan walaupun di masa yang sulit. Orang jadi kreatif. Nah saudara, di dalam terjemahan yang lain mengatakan tidak melampaui kekuatan kita supaya kita dapat menanggungnya. Sehingga kita kuat menanggungnya. Nah saudara, ini firman Tuhan, mari kita pegang. Karena apa yang Tuhan sampaikan ini perkataan Tuhan luar biasa. Meneguhkan setiap kita orang yang percaya. Bahkan dikatakan di dalam terjemahan yang lain mengatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Tetapi kamu dapat mempercayai Allah. Tetapi saudara dan saya dapat mempercayai Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Sampai detik ini kuasanya gak pernah berubah. Kita dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada kamu tanggung. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Sehingga kamu dapat bertahan. Saya percaya saudara, ada jemaat Tuhan, orang lain yang menghadapinya. Mereka dapat bertahan oleh karena Tuhan. Setiap kita jemaat Tuhan yang hari ini yang mereka punya toko, punya usaha pekerjaan yang lain, mereka yang punya toko di rumah, mereka yang berusaha di rumah, bertahan sampai detik ini, saya percaya itu jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, saya akan berikan contoh-contoh bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa, memberikan jalan keluar di luar batas kemampuan manusia. Dia Allah yang sanggup memberikan cara-cara, saudara, yang aneh, tetapi masuk akal, bahkan ada yang gak masuk akal. Kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Tidak usah saya baca, saya ringkas saja saudara. Musa ketika bersama-sama dengan orang Israel, dia menyeberangi Laut Teberau, kemudian dia berjalan di padang gurun Syur. Namun pada saat dia berjalan di gurun Syur itu tidak mendapatkan air. Ada mata air tetapi pahit. Dibawa Tuhan ke padang gurun Syur. Ada mata air tetapi mata airnya pahit. Air yang tidak bisa dinikmati oleh semua bangsa Israel. Tetapi kita melihat saudara apa yang Tuhan buat. Ketika orang Israel itu ada di padang gurun itu, ya, di padang gurun itu mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka marah, ya, dan Musa menjadi sasaran kemarahan orang Israel. Dan memang saudara, air adalah kebutuhan pokok yang dirindukan oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua manusia. Iya. Namun kalau saudara baca di dalam ayat yang selanjutnya, iya, Tuhan berseru, Musa berseru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Ayat 25 selanjutnya kata Musa, dan Tuhan menunjukkan, dikatakan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara bayangkan, sumber yang pahit, air yang pahit pada waktu itu yang nggak bisa dinikmati. Tuhan suruh saudara kepada Musa untuk melemparkan kayu ke dalam sumber air itu. Dan saya lihat air itu menjadi manis, saudara. Bukan tawar. Alkitab mencatat manis. Betapa ini hal yang luar biasa. Tuhan punya cara bagaimana menolong umatnya di dalam kesulitan. Dia selalu punya cara bagaimana memberkati kita. Mengatur hidup umat Tuhan.
Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan cara bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Musa dan bangsa Israel. Mereka menikmati air yang manis. Saudara, kadang-kadang seperti saya katakan tadi, kesulitan-kesulitan kita membuat Tuhan buka cara yang lain bagaimana menolong umatnya. Yang kedua, contoh yang kedua saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Saudara, bangsa Israel dari padang gurun Sin berjalan berpindah-pindah. Mereka sampailah pada di Rafidim. Saudara, mereka berpindah-pindah tempat di padang gurun. Tibalah mereka di Rafidim. Saudara, sesuai dengan titah Tuhan. Artinya bangsa Israel berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berjalan ke sana. Nah saudara, sekali lagi Tuhan berikan jalan dan cara bagaimana mengatasi kesulitan. Karena saudara, ketika mereka di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7 saya melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Pencobaan, masalah kehidupan yang mereka sedang hadapi. Saudara bisa bayangkan berjalan di padang gurun, betapa panasnya di sana. Tidak ada orang yang berjualan, tidak ada tempat untuk berteduh. Saya yakin ada banyak anak-anak, ada orang tua yang kehausan karena tidak mendapat air. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Marah-marah, bertengkar, marah kepada Musa. Saudara, tetapi sekali lagi Tuhan melihat keluhan orang Israel, melihat suara Musa. Musa mendengar suara Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan dan dia mendengar apa yang Tuhan katakan, saudara. Sekali lagi kuncinya, Musa mendapatkan firman. Tuhan berfirman dan Musa menanggapinya apa yang Tuhan katakan. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Saudara melihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Bagaimana Tuhan, saudara memberikan jalan keluar seperti firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak memberikan membuat kita jadi lemah. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Tuhan memberikan cara bagaimana kita menyelesaikannya. Saudara, dan ayat ini terkenapi. Tuhan memberikan cara. Dikatakan Tuhan berdiri di atas gunung batu. Saudara, yang kita bisa belajar. Ketika kesulitan datang, masalah datang yang menghimpit orang Israel dan Musa. Musa berseru kepada Tuhan. Artinya kemudian Tuhan berbicara, mendapatkan firman. Ketika firman didengar oleh Musa, Musa melakukannya. Saudara, yang jelas saudara. Lihat Tuhan berdiri di atas gunung batu. Saudara, apa maksudnya? Tuhan ada di atas segala kesulitan bangsa ini. Tuhan ada di atas kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Di atas batu. Dia ada di atas kesulitan yang mereka harapkan. Batu itu adalah keluar airnya. Dan saudara lihat perintah Tuhan. Haruslah kau pukul gunung batu itu dari
batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Dan sungguh ketika Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batu itu keluar airnya. Saudara, saya percaya ini perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita bisa mengalami hal yang sama. Di saat kesulitan kita menghadapi tantangan yang berat. Di saat kesulitan kita menghadapi banyak orang yang harus kita rawat. Banyak orang yang harus kita kasih makan. Tetapi sekali lagi, di atas segalanya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Saudara, dan bangsa itu menikmati air yang ada di Meribah. Bangsa Israel bersuka cita oleh karena batu yang dipukul itu keluar air dan mereka bisa menikmatinya. Saudara, kita bisa belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Tuhan yang mengatur, karena Tuhan tadi mengatakan Dia Allah yang setia. Artinya Dia terus menopang hidup kita. Bahkan dikatakan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Artinya saudara, Tuhan tetap menjaga hidup kita. Tuhan tetap menyertai kita dan menopang kita. Kesulitan hari ini saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Tetapi saya percaya saudara, apapun yang saudara hadapi, Tuhan punya jalan keluarnya. Tuhan menopang kita. Nah, saudara sekalian, kembali lagi saudara, contoh yang ketiga. Ketika Elia, saudara, di masa kekeringan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ketika Elia menghadapi masa kekeringan yang bertahun-tahun. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa supaya Elia bisa hidup. Elia tetap bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan bisa perintahkan, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, iya, ayat pertama dan seterusnya. Tuhan bisa perintahkan itu burung gagak untuk membawa roti dan daging tiap pagi dan tiap petang. Saudara, cara yang di luar batas pikiran manusia. Saudara, burung gagak diperintahkan membawa roti. Saudara, dan daging tiap pagi dan tiap petang. Saudara, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya, roti dan daging dibawa oleh gagak. Tetapi firman Tuhan jelas, burung gagaklah yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan, memberikan asupan makanan untuk Elia supaya tetap hidup. Saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan itu saudara, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh Elia, datanglah firman Tuhan. Di tengah kesulitan, kesusahan, Tuhan berbicara. Elia mendapatkan firman dan dia taat saja. Saudara, hari-hari ini saudara, kita semua menghadapi kesulitan. Tetapi mari sekali lagi, di tengah kesulitan dan kesusahan, Tuhan masih berbicara kepada kita untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, dapatkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan seperti Elia, maka dia tetap hidup saudara. Nah saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Tuhan punya cara. Di saat kemarau sudah berkepanjangan, sungai yang diminum oleh Elia, di mana dia bisa minum dari sungai itu, sudah menjadi kering. Apa yang harus dia buat saudara? Sekali lagi Tuhan begitu baik, memberikan jalan keluar yang lainnya.
kepada Elia supaya Elia pergi ke Sarpat. Di sana ada janda dan anaknya. Tuhan perintahkan kepada janda untuk memberikan makan dengan cara yang ajaib. Janda ini sudah habis-habisan karena masa kekeringan. Hanya punya segenggam tepung sedikit dan minyak sedikit. Kemudian dia akan makan bersama dengan anaknya dan kemudian mati. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi Elia datang, dia minta dibuatkan roti. Saudara, secara manusia tidak akan mungkin, hitungan kalkulator manusia tidak akan mungkin bisa menghadapi hal yang seperti ini. Tetapi sekali lagi, kalau saudara baca di Alkitab, saudara, janda ini luar biasa. Ya, di ayat yang ke-14, ayat 13 mulai, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, tetapi beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Ayat 15 ini penting saudara, lihat ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara, kita dapat belajar, janda ini mendapat firman, mendapat janji Tuhan melalui Elia. Maka ia bertindak seperti yang dikatakan Elia. Sekali lagi saudara, ini kesulitan besar yang dialami oleh janda Sarpat. Sudah habis-habisan di masa yang kering. Dia siap mati tidak makan karena tidak ada yang harus ia buat dan lakukan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang sama seperti janda Sarpat ini. Sudah habis-habisan karena nggak dapat pekerjaan. Usaha pekerjaanku semakin merosot karena adanya virus corona ini. Ada banyak hal yang saudara alami. Saudara di pelosok desa harus mencari makan dari apa saja yang bisa dimakan. Tetapi hari ini saya katakan pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi hari ini, Tuhan memberikan jalan keluarnya dengan cara yang ajaib. Saudara, kalau Elia bisa mengalami, setiap kita sanggup dan mampu bahkan bisa mengalami hal yang sama. Seperti yang dialami Elia dan janda Sarpat. Sekali lagi saudara, di saat kesulitan datang, menemukan firman. Saudara, kenapa janda Sarpat ini begitu yakin ketika dia memberikan roti kepada Elia bahwa dia selanjutnya bisa makan? Karena sudah mendapatkan firman. Saudara, setelah dapat firman melalui Elia, maka janda Sarpat ini melakukannya, saudara. Kadangkala kita dituntut, saudara, untuk hubungan intim dengan Tuhan, supaya dapat tuntunan Tuhan dan arahan Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menopang hidup kita, yang memberikan jalan dalam setiap kesulitan kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6, 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan, bahkan kamu memerlukannya. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, saudara. Iya. Apa yang hendak kita makan dan kita minum dan kita pakai. Saudara, sekali lagi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan dan memerlukannya itu. Saudara, oleh sebab itu kita nggak perlu takut dan cemas, saudara. Karena firman Tuhan sudah menjamin hidup kita. Firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Bahkan di saat-saat, saudara, ya, ketidakberdayaan kita, Tuhan sanggup menopang kita, saudara. Selanjutnya, saudara, kalau saudara punya masalah keuangan hari-hari ini, masalah ekonomi, saudara, Tuhan berikan contoh tentang janda Nabi yang punya hutang begitu banyak, masalah utang piutang. Saya percaya saudara mungkin ada yang punya utang piutang, bahkan terlibat dengan utang piutang. Saudara, Tuhan punya cara bagaimana menolong anak-anaknya. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-7, saudara. Janda seorang nabi dan dia punya 2 anak dan dia hanya punya 1 buli-buli berisi minyak. Apa artinya dengan hutang yang begitu banyak dan debt collector sudah datang, penagih hutang sudah datang. Apa artinya 1 botol buli-buli, saudara, bagi hutangnya yang begitu besar untuk menghidupi seluruh keluarganya? Tidak akan mungkin. Yang menjadi tumpuan keluarga itu sudah meninggal. Yang diharapkan sudah tidak ada. Yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keperluannya tidak ada. Penagih hutang sudah datang, siap membawa kedua anaknya. Dia marah, membentak, mungkin dia memukul. Saudara, yang dibutuhkan janda ini, saudara, adalah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia harus membuang rasa malu, gengsi, rasa tidak enak. Dia harus taat saja melakukan yang diperintahkan. Saudara, sulit rasanya di tengah-tengah utang yang begitu banyak pergi ke tetangga untuk minta botol, mengumpulkan botol untuk mengisi minyak. Harga dirinya dipertaruhkan, saudara. Iya. Kadangkala kita harus seperti itu, mengalami hal yang sama. Harga dipertaruhkan oleh karena masalah dan kesulitan. Tetapi saudara lihat, ya. Tetapi saudara lihat bagaimana Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong janda ini, saudara. Iya. Akhirnya buli-buli yang dipinjam dari para tetangganya penuh dengan minyak dan dia bisa dijual. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Ya. Di sini dia belajar taat. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Saudara, dia sekali lagi melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dia melakukan seperti perintah daripada Elia yang harus mengumpulkan botol. Kadangkala, saudara, kita harus melakukan sesuatu yang tidak enak bagi daging. Tetapi itulah cara Tuhan bagaimana menolong kita. Tuhan membuka jalan bagi setiap kita, orang yang mengalami kesulitan, mengalami pencobaan-pencobaan. Sekali lagi, Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saudara, suatu saat ya murid-murid harus bayar pajak. Dan Yesus pun juga harus bayar pajak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
Dia perintahkan murid-muridnya untuk memancing. Kemudian di dalam mulut ikan itu, saudara, ada uang 4 dirham. Rasanya nggak masuk akal, saudara. Uang siapa yang ada di mulut ikan? Siapa yang ngasih ikan itu makanan dengan uang? Saudara, kita nggak perlu bahas yang seperti itu, yang sulit, saudara. Tetapi yang jelas, ketika Tuhan perintahkan murid-muridnya dan muridnya melakukan apa yang Tuhan katakan, iya, itu cara Tuhan bagaimana mengatasi kesulitan tentang pajak, bayar pajak. Saudara, melalui ikan yang dipancing itu, Tuhan Yesus dan muridnya bisa membayar pajak. Saudara, mungkin hari-hari ini ada banyak kebutuhan yang harus saudara berikan, saudara. Saudara harus bayar pajak sepeda motor, bayar pajak rumah, bayar pajak tagihan dan sebagainya. Saudara membutuhkan hari-hari ini. Sedangkan kita nggak bisa bekerja, sedangkan keadaan seperti saat ini sulit, saudara. Ekonomi lagi tidak stabil. Tetapi sekali lagi, dengarkan suara Tuhan. Percayalah akan perkataan Tuhan. Tadi di awal saya katakan, saudara, di dalam Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya pencobaan yang dialami semua orang, percobaan yang lazim. Tetapi kamu dapat mempercayai Allah. Kita dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada saat kamu dicobai, Ia akan berikan jalan keluar dari pencobaan itu sehingga kamu dapat bertahan. Saudara, sekali lagi, ada kunci yang luar biasa, saudara. Meskipun Tuhan menjamin hidup kita, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tahu apa yang kita alami hari ini. Dia tahu kita mengatasi pergumulan tentang keuangan, tentang masalah rumah tangga dan masalah ekonomi. Yang jelas, saudara, hari ini jalan keluar diberikan kepada kita semua. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini, mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang ajaib. Dia yang punya jalan keluar bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami pencobaan melampaui kekuatan kita. Dan Dia, sekali lagi, memberikan jalan keluar. Ini firman Tuhan. Mari kita percayai dengan sungguh-sungguh. Amin. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju. Sekali lagi, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban.
surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan Kau meneguhkan kami melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap kesulitan masalah yang kami hadapi itu biasa Tuhan. Karena Engkau berjanji Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan Allah yang setia menunjukkan jalan keluar untuk kami bisa mengatasinya, supaya kami dapat menanggungnya ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, setiap tantangan dan masalah yang kami hadapi, Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing umat-Mu Tuhan. Teguhkan mereka Tuhan, bangkitkan roh mereka Tuhan, untuk mereka tidak takut, tawar hati, dan putus asa menghadapi setiap kesulitan dan tantangan kehidupan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau menjamin kehidupan kami, karena Engkau yang memperhatikan kehidupan kami. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu Tuhan, supaya mereka mendapatkan tuntunan-Mu Tuhan, mendapatkan jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka rancangkan Tuhan, setuju dengan apa yang Kau mau dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah umat-Mu yang mendengar Tuhan dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengakhiri dengan doa syafaat kepada Tuhan untuk bangsa negara kita Indonesia. Mari sama-sama berdoa saudara yang di rumah, bersekutu dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersatu hati bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau melihat apa yang dialami oleh bangsa kami dan seluruh masyarakat Indonesia menghadapi virus corona ini Tuhan. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Engkau juga tidak akan pernah membiarkan bangsa negara kami Tuhan. Engkau selalu peduli dengan bangsa negara kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan bijaksana untuk Bapak Presiden, para menteri, para pimpinan-pimpinan kami Tuhan di daerah Tuhan, sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur bangsa ini, mengatur masyarakat dengan baik Tuhan. Segala keputusan-keputusan yang diambil hari-hari ini setuju dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kami lepaskan Tuhan pemulihan, kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan, bangsa ini mengalami kesembuhan Tuhan. Oh Tuhan, semakin meningkat orang-orang yang disembuhkan Tuhan, dan kami percaya kematian dihentikan ya Tuhan. Ada kehidupan atas bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga memulihkan Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami tak percaya dengan cara-Mu yang ajaib, seperti Engkau menolong Tuhan orang-orang yang dalam firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau punya cara yang ajaib menolong bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu Bapa yang di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Mereka yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam kesulitan dan masalah kehidupan. Mereka sedang membutuhkan Tuhan keuangan. Mereka sedang merindukan pemulihan ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau menolong, Engkau sanggup Tuhan membantu mereka. Engkau sanggup menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Karena Engkau punya cara yang luar biasa Tuhan, di luar kehendak pemikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu sudah memulihkan mereka. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.